Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya, secara daring. Untuk itu Bapak membuatkan video pembelajaran yang akan nantinya anak-anak pelajari. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari kepribadian ini? Tentu banyak hal yang dapat kita petik. Apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat memahami Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian menyebutkan dan menjelaskan tugas-tugas terkait Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang anak-anakku harus pahami bahwa di dalam pelajaran kali ini ada beberapa hal yang dapat kita petik, yang kita ambil, yaitu bagaimana sebenarnya kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang ingin Bapak katakan di sini adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah santun dalam berbicara. Apa yang dimaksud santun dalam berbicara di sini adalah di dalam pergaulan sehari-hari Nabi itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki, dan bahkan tidak pernah memberikan kata-kata yang tidak enak kepada teman bicaranya. Bahkan Nabi sendiri selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan dalam berbicara. Nah, itu yang dimaksud dengan santun dalam berbicara. Yang kedua adalah santun dalam perbuatan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita bersikap untuk santun terhadap sesama. Kita tidak mengenal siapa orang itu, kita tidak mengenal orang dari mana, warna apa, tetapi beliau mengajarkan untuk memperbanyak sedekah, membantu terhadap orang yang mengalami yang namanya kesulitan. Nah, itu. Yang ketiga adalah dalam pengambilan keputusan. Nah, ini. Pengambilan keputusan ini itu berpegang pada petunjuk Allah. Beliau tidak pernah salah dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, ini contoh misalnya menyelesaikan suatu masalah pada zaman Nabi. Nabi itu tidak melihat apakah dia kerabatnya, apakah dia keluarganya. Dia tidak pernah membeda-bedakan. Kalau memang dia bersalah, dia salahkan, walaupun itu adalah kerabat dan keluarganya sendiri. Kemudian yang keempat adalah santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Nah, ini yang sangat sulit sekali di masa sekarang ini, yang namanya santun di dalam berbicara terhadap orang yang membencinya. Nah, Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk tidak saling membenci, tidak saling membenci. Akan tetapi Nabi selalu memberikan kepada kita, mengajarkan tentang bagaimana bersikap kepada orang walaupun orang itu membenci kita. Nah, itu kita tetap memelihara hubungan baik dan silaturahmi yang baik. Nah, yang berikutnya adalah sifat mulia. Nah, ini ada 4 sifat mulia yang wajib dimiliki oleh Nabi. Sifat mulia yang mana saja itu?
kita akan menjelaskan satu persatu dari sifat-sifat Nabi tersebut. Yang pertama adalah siddiq, ya. Siddiq artinya jujur dan benar. Nah, yang dimaksud di sini adalah Nabi itu tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah berbohong. Dia selalu mengatakan yang sebenarnya, walaupun itu perbuatan Nabi yang bersifat jujur itu, walaupun dia akan mendapat sesuatu masalah, akan tetapi Nabi itu mengucapkan dengan jujur. Yang kedua, amanah. Amanah ini adalah diartikan sebagai terpercaya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu jika dikasih urusan diserahkan kepadanya, niscaya dia akan melaksanakannya. Dalam artian sebagai kita sehari-hari di sini, apabila kita dikasih amanah, maka kita melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan amanah. Dan yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini adalah menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah. Nah, seperti yang kita lihat di sekeliling kita di sini. Nah, di lingkungan kita biasa kita melihat di masjid ada penceramah, muballigh. Nah, itulah yang dimaksud dengan tabligh, menyampaikan. Para ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang melakukan penyampaian kebenaran. Itu yang dimaksud dengan tabligh. Kemudian patana. Patana di sini adalah bijaksana. Bijaksana dan cerdas. Mustahil bagi seorang rasul itu bersifat balada atau bodoh. Nah, pasti itu rasul itu adalah bijaksana dan bodoh, karena itu dia adalah manusia pilihan. Nah, dalam hal ini, ya, ada beberapa hal yang harus kita petik, ya, di mana dikatakan di awal pembelajaran kita adalah Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah, dan dikatakan Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam. Apa buktinya? Nah, kita akan membahas berdasarkan ayat, ya, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan untuk penyeru kepada agama Allah. Nah, itu yang pertama adalah syahidan. Syahidan itu adalah pemberi kesaksian, ya, memberi saksi di hadapan Allah. Kemudian mubasyiran atau pemberi kabar gembira, ya, bagi orang yang beriman bahwa kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nasiran. Nasiran adalah pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Nah, ini. Ya, jadi itu yang dimaksud, ya. Jadi ini da'iyah ilallah, yaitu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mau memeluk agama Islam. Nah, ini. Kemudian sirajam muniran, yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, saya kira materi pembelajaran kita pada hari ini yang beberapa yang harus anak-anakku pahami dan pelajari. Perhatikan di bukunya itu, dan nanti akan saya share lagi tugas-tugas terkait yang materi kita pelajaran kali ini. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan berikan tugas sesuai dengan materi yang kita pelajari ini. Silahkan anak-anakku menonton video pembelajaran kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.